Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini Mbak Sarah, sebetulnya mengenal watak dan bahasa kasih pasangan ini dua topik yang lama sebetulnya dibahasnya ini, tapi dijadikan satu permintaan panitia. Jadi saya nanti maksud saya kalau nanti nggak sempet yang bahasa kasih nggak apa-apa, watak aja ya, karena ini topik yang luar biasa lamanya untuk dibahas ya. Tapi sekali lagi membahas satu saja misalnya watak atau membahas satu saja bahasa kasih itu sudah sangat-sangat insya Allah membantu komunikasi kita dengan pasangan insya Allah, dan juga buat calon keluarga baru insya Allah bersyukurlah bisa belajar duluan tentang hal-hal seperti ini ya, alhamdulillah. Baik, saya seperti biasa ingin dibantu oleh slide-slide presentasi, jadi saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya, mengenal watak dan bahasa kasih pasangan. Nanti pun saya mencoba untuk menjelaskan juga bahasa kasih, tetapi tentu tidak sedetil kalau topik bahasa kasih pasangan itu sendiri ya. Jadi mengenal watak dan bahasa kasih pasangan, soulmate, kita sering dengar ya istilah soulmate, belahan jiwa, Masya Allah ya. Soulmate atau belahan jiwa apa sih? Ya, jadi seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, inilah soulmate. Jadi kalau kita berumah tangga itu memang kita berbeda, wataknya beda, bahasa kasihnya beda, tapi justru ini saling melengkapi ya. Jadi buat teman-teman yang sudah berumah tangga sekian tahun Kak, kadang-kadang terasa ya kok kita beda ya gitu. Padahal ini memang saling melengkapi. Buat sahabat-sahabat juga yang baru mau menikah ya, pada saat berjumpa dengan pasangan yang berbeda ya, berbeda jenis kelaminnya jelas itu nomor satu, kemudian berbeda wataknya, berbeda cara mengungkapkan kasih sayangnya, bisa jadi insya Allah itu soulmate Anda ya. Yang penting kita berharap selalu, berdoa selalu, dan punya prinsip bahwa yang sama apa? Akidahnya ya. Ya. Baik. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik ya. Jadi mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya punya watak yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Ini harus paham nih. Kenapa? Karena kita di dalam rumah tangga ingin menjalin puzzle ya. Seperti contoh ini ya. Ini puzzle ini kan pinggir-pinggirnya nggak sama ini. Agar bisa saling menutupi atau saling mendukung atau saling mensupport atau saling melengkapi ya. Jadi kita kan berharap puzzle ini kuat ya, kokoh gitu ya. Bu Esa kan bisa nih sebetulnya pinggir-pinggirnya sama ya, kasih rata aja, lurus aja. Iya, tapi dia nggak kokoh. Justru dengan puzzle yang saling melengkapi ini kalau diangkat puzzle ini dia kokoh, nggak cepet hancur. Ya. Namun sekali lagi puzzle rumah tangga bukan puzzle yang main-main, dia adalah puzzle yang besar sekali. Kalau puzzle permainan biasa kayak tadi itu ya, dengan pakai feeling aja istilahnya ya. Misalnya kita coba, ini nggak cocok, pindahin ke sini, ya itu mudah ya. Tapi puzzle rumah tangga ini besar. Ya, tentu membuat puzzle rumah tangga harus ada guidance-nya. Dan buat kita keluarga muslim tentu guidance pertama adalah Al-Qur'anul Karim, kemudian ya hadis Rasulullah SAW, dan juga tentu ijma para ulama. Termasuk ijma para ulama ini di dalamnya adalah penemuan-penemuan para ilmuwan. Supaya kita waktu merangkai puzzle ini ya betul-betul ada guidance-nya sehingga tidak lama-lama untuk kita merangkainya. Kadang-kadang orang pada saat merangkai puzzle ini karena tidak ada guidance-nya ya jadinya bosan, belum sempat jadi setengah sudah bubar jalan ya. Nah ini disayangkan karena dengan alasan itu tadi, kita nih beda, ya memang harus beda. Justru kalau dia sama, maka puzzle-nya mungkin tidak kukoh ya, tidak erat ya. Ya ini konsep pertama yang harus kita pahami, bahwa soulmate itu, belahan jiwa itu adalah berbeda. Ya. Baik, ya dalam surat Ali Imran ayat 36 saja ya, laki-laki perempuan saja sudah berbeda ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan ya.
Hari ini mungkin saya tidak bahas tentang laki-laki dan perempuan karena sudah banyak juga di seminar-seminar umum kami paparkan ya. Tapi ketahuilah bahwa laki-laki dan perempuan itu betul-betul tidak sama. Mulai dari kulitnya nggak sama, rambutnya nggak sama. Ya, kalaupun sama yaitu manusia atau spesies yang sama yaitu manusia. Kita tahu penciptaan perempuan ini dari tulang rusuknya laki-laki. Namun betul-betul program yang ada di dalam genetikanya itu berbeda. Nah, ini juga yang harus difahami ya, agar suami istri ini sangat-sangat menghargai, menghormati, ya, dan dengan menghargai, menghormati itu tetap mencintai, ya. Baik, sekarang watak. Watak itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa sih artinya? Ini sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, atau disebut juga budi pekerti, disebut juga tabiat, ya, atau dasarnya. Nah, itu watak itu. Jadi watak ini sesuatu yang membuat tabiat atau membuat ya akhlak atau membuat budi pekerti atau dari sananya, gitu kalau kita bahasa di Jakarta ya dari sononya begitu. Artinya watak ini adalah bawaan lahir, ya. Baik. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 84, Bismillahirrahmanirrahim, kul kullu ya'malu ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi memang Allah sudah berfirman seperti ini. Dan para ilmuwan mencoba meriset, ya, melihat, mensurvei, mengobservasi. Ternyata memang manusia itu ada bawaannya masing-masing. Itulah terkenal di dalam ilmu pengetahuan itu teori genetika, ya, herediter, ya, itu. Jadi memang ada bawaan masing-masing memang. Ya. Makanya istilah watak ini adalah ya dia dibawa dari asalnya, dari sananya atau genetik, ya. Jadi setiap orang itu unik, ya. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri. Ya, bagaikan jenis batu tidak berubah tapi dibentuk, ya. Jadi batu ini bisa dibentuk. Watak juga begitu. Watak itu ya dari lahir kita sudah ada ciri khasnya, dia tidak berubah tapi bisa dibentuk watak ini menjadi watak yang akhlakul karim, ya. Tapi harus tahu waktu mau dibentuk harus tahu dia punya sifat-sifat dari si watak tersebut, ya. Harus tahu kita sifat-sifatnya sebagaimana batu kalau kita mau rubah ya bentuknya gitu ya, dibentuk batu itu dibuat ya dibentuk dan sebagainya, harus tahu jenisnya apa batu itu, ya. Baik, nah ciri khas watak diturunkan melalui genetik lewat kromosom ayah bunda kita. Dalam kromosom ada DNA, dalam DNA ada gen. Nah ini bentuknya kayak gini nih. Kalau dilihat pakai mikroskop warnanya biru, memang biru. Ya, makanya disebutnya itu berdarah biru. Semua manusia berdarah biru ya. Maksudnya itu di dalam kromosom itu kalau kita lihat tuh semuanya warnanya biru tuh, Masya Allah. Ya. Dan kita pernah belajar biologi bahwa kromosom seks perempuan itu XX, kromosom seks laki-laki XY. Bentuknya kalau di mikroskop kayak gini nih kromosom. Ini diperbesar ya puluhan kali. Perempuan ada 2X kayak gini, makanya orang bilang XX. Laki-laki bentuknya seperti ini dan ini. Kadang-kadang ilmuwan bingung ini apa bentuknya ya. Kita kasih nama Y aja deh karena ini sudah namanya X walaupun nggak Y banget gitu ya. Di dalamnya ada tali-tali kromatif, kemudian ada DNA, dan nanti dalam DNA ada gen, nah seperti itu. Nah ini membawa banyak pesan sebetulnya dari orang tua kita sampai leluhur kita yang ke atas. Ada yang mengatakan sampai 7 ke atas, sebenarnya dari orang tua kita itu namanya ya leluhur angkatan pertama, nanti kakek nenek kita kedua, buyut kita ketiga, dan terus ke atas sampai kurang lebih 7. Membawa apa? Membawa pesan informasi biologis, bentuk mata, bentuk hidung, sudut hidung, belakang hidung, wah Masya Allah, warna kulit, warna rambut, bentuknya rambut, Masya Allah. Kalau belajar genetika itu, aduh, ya terkagum-kagum, ya Allah, betul-betul Engkau Maha Pencipta yang luar biasa. Dan selain bentuk biologis, termasuk tadi itu di dalamnya bentuk tulangnya kita, di dalam juga bentuk lambung dan sebagainya, ya Allah. Nah di sini juga ada jenis watak. Ya.
Jadi ayah bunda yang punya anak bingung, ini kok nggak kayak bapaknya, kayak nggak kayak ibunya juga ya. Kayak siapa? Oh kakek neneknya barangkali. Atau kakek nenek kok nggak mirip kakek neneknya ya, kayak siapa? Oh buyutnya barangkali. Nggak mirip buyut, nggak mirip kita semua, kayak siapa? Oh itu tadi. Ya masih ada orang tua buyut itu. Masalahnya kita barangkali nggak punya dokumentasi foto, ya paling sampai buyut aja ya. Kalau sudah yang leluhur ke 4, 5, 6, apalagi 7, waduh nggak punya gitu. Ya, makanya kalau nanti mewariskan itu termasuk juga kita ya family tree itu ya, pohon keluarga itu boleh juga diwariskan pada anak cucu kita supaya tahu bahwa oh ini sampai leluhur ke atas tuh ada orang tua ini. Dalam rangka apa sebetulnya? Dalam rangka untuk mengingat turunannya, satu, kedua juga mendoakan. Mendoakan ya, itu karena kita di alam barzah ini lama. Jadi kalau misalnya kita ya di alam barzah lama, belum lagi sampai kiamat, tentu kita butuh doa dari cucu-cucu turunan kita. Mudah-mudahan sampai turunan ke-7 itu cukuplah insya Allah ya. Nah ini luar biasanya kromosom, isi kromosom. Ya. Teori watak sebenarnya sudah lama ya, sudah lama sekali sejak Hippocrates. Tapi kalau yang abad-abad 20, 21 ini kita ambil sumbernya dari Florence Litter. Ini mungkin teman-teman sudah pernah baca. Ini buku sangat populer ya, apalagi kalau buku-buku kegiatan bisnis direct selling ya, ini senang banget baca ini. Kalau saya, alhamdulillah punya 4 buku ini, alhamdulillah juga sudah dibaca berulang kali, sehingga ya Allah, ini adalah penjelasan Quran surat Al-Isra 84 tadi. Ya, Quran 1 ayat, kemudian dijelaskannya banyak buku, Masya Allah. Ya, dan yang hari ini for couples yang kita akan bahas, karena for parents dengan for couples ada persamaan tapi juga ada perbedaannya. Ya, baik, nah. Untuk mendeteksi watak sebetulnya memang paling akurat adalah menggunakan peralatan foto aura sebetulnya. Paling akurat saat ini ya. Hanya foto aura nggak banyak nih. Nggak banyak ya. Kami juga di klinik Sunter ya, kita kerja sama dengan beberapa klinik untuk punya foto aura ya. Dimana kalau kita foto seseorang itu muncul warna yang berpendar, ini nuansanya adalah warna watak sebetulnya. Dan betul-betul berwarna. Ya. Dan kenapa warnanya kok tidak satu Bu Aisyah? Iya, karena setiap manusia itu ada 2 jenis watak yang diturunkan, satu turunan ayah, satu turunan ibu. Maka ada yang warnanya nanti biru kehijauan, ya. Kemudian ada orange atau merah kekuningan, ada juga yang kayak gitu. Ada juga nanti hijau kuning, kemudian orange biru itu ada. Ya. Adapun perpendar warna ungu ini biasanya karena sedang melakukan atau habis melakukan kegiatan ibadah ini, warna ungu ini. Ya, makanya ungu ini warna yang sangat indah ya, warna spiritual istilahnya. Dan Masya Allah pokoknya kalau kita belajar warna foto aura ini juga sangat asik ini dibahas ya. Baik. Tapi kemudian karena foto aura jarang sekali dan watak ini ranahnya teman-teman psikolog, maka teman-teman psikolog ini punya teknik juga untuk mendeteksi watak seseorang. Tapi itu juga butuh waktu yang cukup panjang, mungkin nggak cukup hari ini ya, karena itu sangat detail kalau dari form atau teknik-teknik yang dilakukan oleh psikolog ya. Nah, hari ini biasanya seperti biasa saya sudah sering juga mensosialisasikan kita mendeteksi watak ya dengan cara cepat nanti. Namun sebelumnya kita lihat dulu ya, ini otak dibuka nih. Kalau dari atas kelihatan ada otak besar ya, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini bagian depan kita ini hidung ya. Nah, otak manusia itu ada otak besar, ada otak kecil, nanti terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri. Nah, setiap nanti otak besar, setiap belahan nanti dibagi lagi 4 ya. Kalau kita lihat dari samping seperti ini kurang lebih. Ya, kalau ini otak kecil, ini otak besar. Dia terbagi 4. Yang kanan 4 buah, yang kiri 4 buah. Ya. Namun saya mohon maaf ini tidak bisa menggantikan istilah di dalam tubuh manusia dengan istilah Indonesia karena ini kesepakatan internasional untuk menamakan bagian tubuh manusia dengan bahasa Latin agar sifatnya universal. Ya.
Di dalam otak ini isinya kayak gini, ada namanya neuron, banyak sekali. Ada berapa Bu Aisyah? 100 miliar. Itu banyak ya, banyak banget. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi di otak kita ada 100 miliar komputer, Masya Allah. Ya. Nah, di dalam pembagian otak ini, neuron ini nih, ya ada tempat-tempat yang nanti isi neuronnya itu program dari awal atau dari sananya atau pembawaan masing-masing, yaitu jenis watak. Di mana itu? Di daerah lobus parietalis. Di situ, kurang lebih di situ. Ya, jadi lobus parietalis ini sudah ada isinya. Jadi waktu bayi lahir, lobus parietalis ini neuron-neuron ini sudah ada isinya. Di lobus temporalis neuron-neuron ini juga sudah ada isinya. Di lobus occipitalis juga sudah ada isinya. Kalau di cerebellum dia sudah ada mekanismenya, cara kerjanya, sistemnya. Kalau di lobus frontalis, nah neuron-neuron ini yang belum ada datanya. Tapi sistem sudah ada. Ya. Itulah makanya peran orang tua memberikan pengajaran, didikan, arahan, nasihat itu nanti isinya di sini. Ya. Bahkan pengalaman-pengalaman hidup juga nanti isinya di sini. Ada bagian otak bagian dalam sekali yang kita lihat elips ini otak emosi, itu juga sudah ada dari sananya. Jadi setiap manusia punya otak emosi, bahkan hewan mamalia juga punya otak emosi. Dan otak emosi ini karena dia bersinggungan dengan lobus parietalis, maka emosi juga berkaitan dengan watak. Ya. Dan emosi juga mempengaruhi pengalaman. Makanya kalau ada punya memori, pengalaman yang ditangkap oleh mata, telinga, penghiduan, pengecapan, atau perabaan atau sentuhan, nanti semuanya ditangkap oleh indera-indera ini masuk ke sini, batang otak jalan ke sini, ke lobus frontalis. Karena ada emosi, maka dia diwarnai emosi. Itulah makanya kenapa ada memori yang sangat kita ingat. Kenapa? Karena sangat senang. Nah, gitu ya. Ada memori juga sangat kita ingat. Kenapa? Karena sangat benci, sangat kesal, sangat marah. Ya, memori-memori yang diwarnai oleh emosi yang intens istilahnya, ya. Intens, yang power itu ingat banget, dan ini ada di sini. Ya. Nah, ilmu-ilmu, ajaran-ajaran itu juga nanti akan masuk lebih ke depan lagi di sini. Di prefrontal cortex istilahnya. Oke. Untuk watak ya, untuk watak kita bicara watak khusus ya. Jadi di daerah lobus parietalis ini, di situ ada watak pembawaan. Itu tadi yang tadi diturunkan secara genetik oleh orang tua, bahkan leluhur kita ke atas ini sampai 7. Ya, di sini. Namun pada saat kita sudah hidup di dunia, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi orang tua, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi nanti yang sudah menikah dengan suami, maka ada pelajaran-pelajaran watak lain yang masuk di otak kita di bagian lobus frontalis. Makanya ya, ini disebut watak pembelajaran. Sehingga nanti biasanya kalau usia kita sudah mulai agak besar kayak gini ya, kita merasa, watak saya kok empat-empatnya ada ya. Tentu karena sudah ada ya memang watak bawaan 2 jenis, atau kita watak pembelajaran 2 jenis lagi. Tapi anak-anak itu masih murni watak pembawaannya. Dan ada juga bakat di lobus parietalis ini. Dan bakat ini nanti juga berinteraksi dengan ajaran-ajaran yang ada di lobus frontalis. Seseorang yang punya bakat misalnya kecerdasan naturalisnya tinggi nih, yang senang sama tanaman, binatang, dan masak misalnya ya. Kemudian dia kursus bagaimana ya menanam pohon sekarang nggak pakai media tanah, malah pakai media bola-bola jelly. Itu ilmunya di sini. Berinteraksi dengan bakat yang di sini. Maka dia jago banget itu. Dibanding orang yang bakat naturalisnya ya tidak dominan. Semua orang punya bakat, tapi dia ada yang tidak dominannya. Makanya diajarin ikut kursus berkali-kali juga karena bukan bakatnya. Makanya bosan beli aja yang langsung jadi aja. Ada yang kayak gitu ya. Nah itu soal bakat ya. Hari ini kita nggak bahas bakat karena itu juga topiknya lama juga itu ya, modul tersendiri. Oke? Ya, jadi inilah. Nah, jadi kalau kita mau mendeteksi bakat bawaan itu, ingat waktu umur kita lebih muda. Ya,
Dan anak-anak itu kita bisa langsung deteksi bakatnya tuh dengan mudah. Nanti kita kasih arahannya di sini. Ya. Tapi kalau udah umur kayak kita gini atau pasangan kita itu tentu ada faktor-faktor ya luar atau faktor-faktor yang dia pelajari. Tapi walaupun demikian, watak bawaan itu lebih kuat memang. Makanya lebih gampang terdeteksi. Karena watak bawaan itu nanti termanifest dari cara bicara, garis-garis mata, sudut bibir, ya, cara dia bersikap. Karena ini nanti memberi informasi ke seluruh tubuh kayak gitu. Ya. Baik. Jadi pada saat manusia ini sedang mencari pasangannya, berniat mencari jodohnya, ya, program watak seseorang itu mencari soulmate-nya lewat vibrasi gelombang di otaknya. Meskipun misalnya itu dijodohkan atau ta'aruf kan. Karena kan waktu ta'aruf kan kita lihat dari jauh atau dikasih fotonya. Kalau itu menurut otak kita bukan soulmate dari watak, itu nggak ada getar-getar itu. Langsung, nggak usah deh. Ada lain lagi nggak fotonya kan misalnya gitu. Itu bukan hanya karena lihat wajah loh, ganteng atau tidaknya gitu. Dan kalau ta'aruf sudah jelas ya ini insya Allah agamanya Islam, dia berupaya untuk senantiasa menegakkan ya ibadah dan akidahnya senantiasa dia perbaharui misalnya gitu ya. Tapi kita lihat wajahnya. Mari kita tanya namanya siapa, orang tuanya gitu, ini orang mana. Tapi langsung otak nih langsung kok kayaknya nggak cocok ya gitu. Ya. Walaupun misalnya zaman dulu dijodohkan kan orang kalau dijodohkan kan nggak langsung dinikahkan ya. Kecuali Siti Nurbaya. Ya. Tentu kan orang tua kasih lihat fotonya. Coba nak, ini ada 2 nih yang mau pinang kamu, mana yang kamu pilih? Itu otak kita tuh mendeteksi. Ini aja ya. Atau bahkan yang cari sendiri itu. Ya, itu kalau nggak soulmate di otaknya itu kayaknya nggak ada getar-getar itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabatku, karena sekarang Anda sudah berpasangan dengan pasangannya ini ya masing-masing, itu karena otak mencari. Gitu. Ya, iya. Gimana Mbak Kristi? Betul Mbak Kristi? Otak kita mencari, oh ini dia nih kayaknya pas banget gitu. Walaupun nggak belajar watak, walaupun kita belum tahu konsep ini, ya, tapi otak itu Masya Allah, Allah cari gitu. Saya juga dulu gitu ya. Ya, saya kan nih orang yang damai. Kalau ada misalnya pria damai itu biasa aja gitu. Tapi terus kalau ada pria yang hasrat mengatur, kok kayaknya deg-degan, deg-deg. Jadi ya gitu. Mbak Cindil gimana Mbak Cindil? Gitu juga ya. Ya langsung yang kayak nengok gitu sih ya. Ya, padahal waktu sudah menikah, loh kok beda ya? Loh kok gini ya? Ya, mana ini getar-getar yang dulu. Kenapa? Karena kita tidak mempelajarinya dulu ya. Saya termasuk terlambat juga belajar watak ini. Nikah 92, baru tahun 99 2000 baru oh gini gitu ya. Tapi untung juga tetap ya waktu itu belajar Islam, bagaimana kita harus santun pada suami, harus patuh dan sebagainya ya. Itulah yang membuat kita selamat ya. Dan akhirnya bertemulah dengan Al-Isra 84. Wah, ini sesuai pembawaannya nih. Apa ini ya? Oh, di ilmuwan. Oh gini. Makanya oke, alhamdulillah saya terima dengan segenap jiwa dan seluruh raga. Ya. Oke. Jadi di otak ini kita ini ya neuron ini berkoneksi gitu, sesuai apa yang kita ucapkan, termasuk watak. Kalau kita menerima watak kita, ya Allah saya terima watakku ya Allah, ya saya terima anugerah watakmu ya Allah. Itu yang saya suka bilang, ayo ijab kabullah terhadap wataknya masing-masing. Karena banyak orang yang menampik wataknya. Watak tuh jadi kesel jadi ya. Kata si program watak, aduh nih orang nggak syukur banget sih dikasih watak gitu ya. Nah itu tentunya karena nggak tahu. Tapi semakin belajar, oh ya Allah, saya terima watakku ya Allah, kekuatan dan kelemahannya. Ya, sebagaimana kalau kita beli gadget gitu kan ada program ya di dalam gadget ini kan kita harus terima ya. Tinggal mau dinyalain atau enggak ya terserah kita. Kita mau pakai fiturnya apa enggak terserah kita. Sama watak juga gitu.
Kalau kita mau nyalakan fitur kekuatannya, ya disebut-sebutlah kekuatannya. Cuman kita sering sekali yang kita sebut fitur kelemahan kita. Saya orang damai, aduh saya ini suka nunda-nunda misalnya gitu ya. Maka neuron yang ada isinya suka nunda-nunda nyala terus. Nyala terus. Gitu. Kenapa sih nggak bilang, ya Allah, alhamdulillah saya orangnya damai. Jadi kalau dengerin curhatannya teman-teman, sahabat-sahabat damai juga gitu. Itu yang harus kita nyalakan gitu. Ya Allah, terima kasih saya wataknya damai ya Allah. Makanya jadi ibu tenang aja kalau ada apa-apa misalnya. Itu yang harus disebut-sebut. Ya, oke. Tentu sekali lagi kenapa kita tidak menyebut-nyebutnya, karena kita tidak tahu. Sebagaimana kalau kita beli gadget, ya kita cuma tinggal pakai saja, nggak tahu fiturnya apa aja di dalamnya itu. Padahal kalau kita tahu fiturnya, makanya kita akan memanfaatkan gawai kita itu dengan efektif. Kalau kita tahu manfaatnya fitur-fitur itu ya. Coba kan kalau kita, apalagi kita nih, apalagi Bu Nisa nih, emak-emak banget ini. Yang paling yang dipakai cuma chattingan apa ya, kalkulator paling itu juga, sama foto, sama video, itu padahal banyak banget. Ada diary di situ, ada macam-macam lah, ada untuk bikin sesuatu di situ. Nah, sama di otak kita nih sangat luar biasa fiturnya, cuman kita baru tahu sedikit, ya. Nah, nanti sistem saraf manusia kan membawa pesan ini ke seluruh badan, makanya watak ini juga membawa pesan. Itulah makanya ada gestur tubuh, cara berjalan, cara bicara, gerakan tangannya, bahkan cara berpakaian itu terwarnai dengan jenis watak. Ya, karena dia jalan di badan. Ya. Bahkan juga organ-organ dalaman itu diwarnai dengan jenis watak. Ada orang ya dia ngerasa banget lambungnya bekerja, itu karena watak itu. Biasanya orang-orang introvert itu biasanya langsung rasa, aduh lambung saya berkontraksi. Tapi orang-orang ekstrovert, gimana rasanya? Nggak ada yang ngerasa gitu kan. Karena dia mempengaruhi semuanya, pesan di sini. Termasuk juga nanti pesan pengetahuan kita, ilmu kita. Orang bisa jenis wataknya sama, tapi isi otak depannya beda, itu juga sikapnya beda. Orang bisa jenis wataknya sama, tapi misalnya dia aslinya misalnya orang Medan kah, orang Jogja, itu juga mempengaruhi. Ya, interaksi antara budaya, ilmu-ilmu yang dia pelajari, itu juga mempengaruhi. Walaupun jenis watak kita ada yang sama. Ya, jadi luar biasa ini otak kita. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Kata ilmuwan, kefasikan inilah yang disamakan dengan kelemahan. Ketakwaan ini kekuatan. Karena kalau bicara jiwa ini, ilmu neuroscience mengatakan jiwa itu ada di otak. Ya, dan makanya mereka mengarahkan pada watak yang ditemukan oleh ilmuwan ini. Kan watak ini ciptaan Allah. Ilmuwan cuma menemukan saja. Oh ternyata ada kefasikan. Jadi sudah ada di otak kita kekuatan dan kelemahan. Namun Allah sampaikan sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Termasuk di dalamnya mengenal kita punya kefasikan dan ketakwaan kita sucikan ketakwaan kita. Apalagi bulan Ramadan ini, tanpa terasa semua ibadah yang kita lakukan, yaitu saum, sholatnya kita perkuat, ya, kemudian kita sedekahnya kita perkuat, itu mensucikan jiwa. Dari sisi watak, ketakwaan watak itu, ya, dia terakses. Ya, ini penting sekali mensucikan jiwa ini. Ya. Watak nih, saya sering juga sampaikan di seminar umum tentang pembagian watak. Jadi watak ini dibagi 3 besar oleh teman-teman psikolog, ya. Introvert, extrovert, ambivert. Ambivert ini separuh introvert, separuh extrovertnya. Beberapa sahabat-sahabat saya di sini juga udah sering dengarkan, tapi alhamdulillah terima kasih masih mau mendengarkan, karena dengan diulang-ulang tambah paham insyaallah ya. Introvert, ciri khas introvert apa itu? Lebih memilih ada di tempat sepi. Yang punya pasangan introvert harus tahu nih. Ya, dia kalau diajak keluar-keluar atau tempat rame itu bukannya nggak mau, tapi dia kayak diesel gitu loh ya. Dia nggak bisa langsung beradaptasi. Kalau punya pasangan introvert atau bila Anda yang introvert. Kalau ekstrovert lebih semangat ketemu orang baru nih, orang ekstrovert. Ya.
Makanya di dalam PJJ atau dalam anak-anak lagi pembelajaran jarak jauh nih, anak ekstrovert yang mulai bosan. Ya, atau kita juga nih orang dewasa yang ekstrovert ini sudah mulai, aduh nggak betah di rumah, gimana kalau bisa pergi keluar bentar aja. Nah itu ya, sekarang ya alhamdulillah sudah mulai lebih lebih lapang ya, yang penting mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Nah ini, tapi orang introvert dia lebih senang. Pandemi ini introvertnya senang banget, ya Allah, alhamdulillah nggak disuruh keluar-keluar. Nah ini orang introvert. Tapi kemudian ada lagi ambivert. Ambivert kan separuh-separuh ini tadi. Ya tergantung sikon dia. Dia agak mut-mutan memang ambivert ini. Ya, pengen keluar-keluar, pengen lagi di dalam. Ah ini ambivert. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Introvert, ciri khasnya apa? Lebih produktif di tempat tertutup. Jadi introvert ini kalau lagi sendiri atau di rumah atau di dalam ruang kerja atau di kantor, cuma di kantor doang nggak keluar-keluar, dia lebih produktif. Makanya ibu-ibu yang introvert itu seneng banget ini pandemi, di rumah ada aja yang dikerjain. Kotak-katik sini, kotak tahu-tahu udah jadi kue, tahu-tahu udah jadi makanan, tahu-tahu udah jadi karyanya, ya. Dan cuma sendiri dia kerjainnya, itu introvert. Kalau ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka, makanya selalu mau keluar. Karena kalau keluar dia bisa mengerjakan sesuatu. Ya, ini harus ngerti juga. Terkadang karena saking soulmate-nya, suaminya yang introvert, istrinya yang ekstrovert. Istrinya pengen keluar, suaminya bilang udah di rumah aja. Kadang-kadang nggak ketemu nih kalau nggak ngerti ya. Nah kalau ambivert bagaimana? Sekali lagi ambivert karena separuh-separuh dia bisa keduanya. Cuman memang tidak sekuat introvert atau sekuat ekstrovert. Kalau introvert betul-betul produktif di tempat tertutup. Ekstrovert betul-betul produktif di tempat terbuka. Ambivert memang bisa tempat tertutup bisa, tempat terbuka. Cuman dia tidak sekuat ya introvert atau ekstrovert. Ya, biasa aja jadinya. Di tempat tertutup biasa, di tempat terbuka juga biasa sebetulnya. Sebetulnya ya. Cuman kehebatannya dua-duanya bisa gitu. Ya. Kemudian introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi kalau ada punya pasangan introvert, biarin aja sendirian. Ya, biarin aja sendirian. Apalagi dia laki-laki. Laki-laki kalau lagi menyendiri itu sedang memulihkan energinya. Pada umumnya laki-laki, terutama yang introvert. Dia nggak suka ditanya-tanya, kenapa sih sayang, kenapa sih mas, mau ya cerita sama aku kan istrimu. Sesungguhnya laki-laki kalau ditanya-tanya kayak gitu tuh, dia pengen teriak apa? Diam, pengen gitu. Cuman takut juga sama istrinya, makanya dia diem aja gitu. Dan kita sangka dia marah sama kita, padahal enggak. Ya, makanya saya juga rubah itu. Walaupun suami saya bukan introvert loh, tapi tetap karena dia laki-laki, kalau udah diem, saya cuma tanya capek ya, iya. Enggak lah, dulu nanya dong, kenapa sih? Mau ya cerita sama aku? Aku kan permata hatimu. Ais. Udah berubah itu sekarang. Ya, sekarang saya mau minum ya. Kenapa? Karena tahu otak laki-laki tuh makan minum harus terpenuhi. Ya, ayah aku ambil minum ya. Jadi nggak nanya-nanya apa problemnya, nggak usah. Laki-laki itu sedang mencari jalan keluar sendiri, apalagi yang introvert. Oke? Kalau ekstrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Nah orang ekstrovert kalau lagi ada masalah, dia dapat jalan keluar kalau rame-rame, makanya keluar dia. Pergi ke tempat keramaian. Cuman lagi pandemi ini dilarang, dilarang keras. Atau dulu harus ketemu temen ini orang ekstrovert ini untuk bisa terpulihkan energinya. Ya. Tapi sekarang agak susah ini, makanya orang ekstrovert ini merana banget saat ini. Aduh, gimana caranya? Ya, untung ada Zoom ya, kita juga bisa ketemu temen lewat Zoom walaupun dari rumah ya, keren juga ya, Masya Allah. Ambivert tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada 7 hari, introvert itu maunya 7 hari, 7 harinya sendirian. Maunya, aslinya. Ekstrovert kalau 7 hari, maunya 7 hari, 7 harinya di luar. Aslinya begitu. Ambivert ini separuh-separuh, 4-3 atau 3-4. 4 di rumah, 3 di luar. Minggu depan 3 di rumah, 4 di luar. Ini ambivert. Ya, ambivert. Nah sekarang karena pandemi ya lebih banyak di dalam rumah sendirian, nah introvert berjaya, Masya Allah ya. Ekstrovert yang sudah mulai kelabakan ini, ambivert mulai terkadang tergantung juga katanya ambivert. Gue juga di rumah bisa, di luar bisa gitu. Ya, saya punya adik ipar saya, ya dia kalau sakit, padahal dia lupus ya, kalau lagi muncul sakitnya ya Allah,
Keluarga suka bingung, kenapa sih kamu pergi mall? Ternyata karena dia ekstrovert, dia pergi mall malah sehat. Ini harus kita pahami. Ya. Untung kakak iparnya belajar dikit lah tentang watak. Jadi kakak iparnya yang paham. Jadi ngerti. Jadi kalau suami saya bilang, kenapa sih? Ya dia keluar kan dia sakit. Saya bilang justru dia keluar dia sehat. Percaya deh. Benar. Benar. Karena ekstrovert nih. Orang ekstrovert tuh kayak gitu. Ya. Baik, introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri, ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Anak-anak juga begitu, yang introvert ini, waduh, pandemi ini alhamdulillah dia lebih sering di kamarnya lagi. Oh, berjaya dia, Masya Allah. Yang ekstrovert, wah udah mulai. Nggak ada temen. Untung orang tuanya punya gadget 2. Satu buat dengerin bapak ibu guru, satu chattingan sama temen. Nah, itu anak ekstrovert. Nggak apa-apa juga, Bun. Kenapa? Orang dia memang lebih suka bekerja dan belajar dalam tim. Bahkan dia terpulihkan energinya. Banyak orang tua diambil tuh HP yang satu lagi. Dengerin bapak ibu guru, anaknya ekstrovert. Cilaka. Ya, udah. Malah nggak bisa masuk. Anak ekstrovert itu bapak ibu guru ngomong, dia juga ngomong sama anak teman-temannya, itu malah bisa masuk. Unik ya, Masya Allah. Oke. Kalau ambivert tentu bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai, ya. Tapi sekali lagi, memang itu kekuatannya ambivert, tetapi tidak sekuat introvert murni atau ekstrovert murni. Ya. Introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, karena introvert ini perpaduan antara pemikir dan pengamat. Ekstrovert ini biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, baru ngomong langsung diomongin, baru mikir langsung diomongin. Ya, itu istilahnya ceplos-ceplos. Karena ekstrovert ini perpaduan antara hasrat mengatur dan spontan. Ya. Baru juga dia kepikiran langsung diomongin gitu. Kalau introvert nggak bisa. Introvert harus lama dulu dipikirin baru diomongin. Ya. Ambivert bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara. Ya. Introvert cenderung lebih pendiam karena itu tadi ya, dia berpikir dan pengamat. Ya. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos karena hasratnya mau spontan dan ngatur ekstrovert. Nah, kembali ambivert itu juga bisa ceplas-ceplos tapi situasi tertentu ya. Nah, ini yang pembagian 3 besar. Ya, pembagian 3 besar tentang watak ya. Nanti introvert akan terbagi juga 2 jenis, ekstrovert terbagi 2 jenis, ambivert terbagi 2 jenis ya. Jadi banyak sebetulnya jadi variannya ya. Bu Aisyah, kalau kita mau tahu lebih detail bagaimana? Harusnya datang ke psikolog. Ada tes psikolog yang sangat detail. Ya. Wah, nggak sempat Bu Aisyah, apalagi sekarang kan lagi pandemi, mana boleh cepat datang sembarangan ke tempat terapis-terapis. Betul. Makanya ya saya memberikan juga satu solusi sebetulnya, dan ini sudah di riset dunia juga ya, riset dunia bahkan ya saya pribadi karena sejak tahun 2000 juga mensosialisasikan watak ya sampai sekarang ya alhamdulillah ya sudah bertahun-tahun lah ya, sudah 20 tahun meriset bahwa teknik ini juga sangat sangat akurat, walaupun memang akurasinya tentu tidak seakurat foto aura atau ya teman-teman formnya teman-teman psikolog. Akurasinya 80%. Tapi 80% cukup tinggi, ya. Yang biasanya saya sampaikan itu adalah seperti ini, ya, kuis cepat. Kalau ingin bikin pentas teater, mau jadi apa? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau pemain. Nah, ini pemainnya ini yang ini ya, teaternya tuh udah 2 hari lagi nih, atau paling lama seminggu lah. Jadi pemain yang spontan yang kita cari ini, pemain yang nggak latihan lama-lama gitu. Nah, sahabat-sahabat yang sudah pernah ikut tes ini, ya alhamdulillah. Tapi yang baru pertama kali coba pilih deh. Mau penonton, penulis skenario, sutradara, atau pemainnya. Pilih satu dulu di antara 4. Nggak langsung pilih 2, Bu Esa. Watak itu harus pilih satu dulu di antara 4, karena ada watak dominan, ada namanya watak kombinasi. Justru yang pilihan pertama itu dimungkinkan adalah watak dominannya. Ya. Ini bagus semua ya, masa penonton sih? Loh, teater kan buat ditonton. Nah, kalau nggak ada yang nonton ngapain main teater? Makanya kadang-kadang ada orang pengen pilih penonton yang gimana gitu, masa sih penonton gitu. Penonton itu yang punya duit.
yang bayar untuk nonton teater. Nah, orang main teater ya untuk orang ditonton gitu. Artinya apa? Artinya semua pilihan ini bagus. Oke, sudah pilih ya? Iya. Saya mau minta tolong Mbak Sarah. Halo Mbak Sarah, apa masih monitor? Kita tes Mbak Sarah ya. Mbak Sarah, mumpung jadi moderator, boleh kita interaksi? Baik, boleh sekali tentu. Jadi kita mulai Ya, undang. bukan. Hmm, Saya mau minta Mbak Sarah. Mbak baik. Sarah pilih apa nih? Kalau misalnya kita bikin teater, Oh, baik. penonton, penulis skenario, sutradara atau pemain, yang mana? Kalau saya sepertinya memilih jadi sutradara, dokter. Oh gitu ya, oke. Ya, ya. Jadi ini mumpung Mbak Sarah jadi moderator ya, saya Mhm, pakai contoh ya, karena kalau nggak ada contoh nih nggak seru soalnya. baik. Oke, sutradara pilihan pertama ya, kemungkinan itu adalah watak dominannya Mbak Sarah ya. Oke, Mhm. sekarang sisa 3 nih, seandainya disuruh pilih satu lagi apa? Sutradara Memilih dan menjadi apa? penonton. Sutradara atau Penonton, sutradara, kedua penonton. Kalau betul. kalau pilihan ini dipilih pada saat Mbak Sarah waktu SD, pilih mana? Pilihan Dipilih pertamanya apa? ketika saya Ya, SD. misalnya waktu SD nih. Jadi misalnya dibikin teater nih waktu Mbak Sarah SD. Ini ceritanya Mbak Sarah nih SD. Mhm. Jangan yang sekarang. Pilih yang mana? Pertama pilih apa? Eee, sepertinya memilih tetap menjadi penonton. Pilih penonton pertama ya. Betul. Oke. Pilihan kedua? Pilihan keduanya sutradara. Ya, sutradara. Oke. Ya, anak keberapa sih Mbak Sarah? Anak pertama, Oh, pantesan. Anak pertama. Oke. Berapa bersaudara? 2 bersaudara. Ya, adik laki perempuan? Perempuan, Oh, jadi perempuan sama perempuan ya. betul. Iya. Antara orang tua ada yang keras nggak? Bapak atau ibu? Sepertinya saya rasa tidak. Nggak ya. Ah, Nggak ada yang suka ngatur. Siapa yang ngatur? Bapak atau ibu? Yang lebih biasanya ngatur. ibu, Ibu lebih ngatur ya. betul. Ibu yang lebih tegas. Iya, Oke, berarti ibu yang lebih tegas, ibu yang lebih ngatur. Oke. Ya, baik Mbak Sarah, saya mau bilang bahwa biasanya orang yang pilih penonton ini kalau dia pilih sutradara berarti satu watak bawaan, satu karena pengaruh ya, mhm, pengaruh pendidikan atau pengaruh dari orang tua. Makanya karena ibu yang lebih dominan, ibu yang lebih sering cak-cak kan gitu ya, kamu harus gini, iya, gini gitu ya. Nah, ini berarti ada satu watak yang membentuk Anda. Jadi watak pembelajarannya ya. Nah, tinggal nanti saya bahas yang mana sebetulnya watak dasarnya Mbak Sarah. Oke? mhm, Sebagai penonton ya itu biasanya mungkin watak asli karena saya tanya ya, tapi saya juga sih ngelihatnya Mbak Sarah juga ya, karena anak pertama jadi itu juga bisa mempengaruhi ya. iya, Dan nomor satu itu pengaruh kalau orang tua itu memang ibu mewarnai watak seseorang ya, makanya saya tanya tadi mhm, tuanya Mbak Sarah siapa yang lebih dominan atau hasrat lebih ngatur dan lebih tegas, ternyata ibu ya. betul. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya. Nanti Mbak Sarah lihat ya. Yang mana Heeh, sebetulnya watak dasarnya, yang mana watak pembelajarannya. Oke? Ya, baik. Sekarang orang pilih penonton itu hasratnya damai dan pengamat. Sering diistilahkan dalam bahasa psikologi kepribadian namanya pragmatis. Mbak Sarah mhm, rasa seperti itu enggak? iya, Rasa damai, betul, saya merasa seperti itu. ngalahan gitu ya. Heeh, Terus ada ciri khas watak damai itu apa? Dari kecil sampai sekarang, kalau ditraktir makan, ditanya mau makan apa, jawabnya terserah. Anda begitu? betul. Betul banget? Iya, betul banget. Kita kecil begitu? Terserah gitu ya. Mhm, Terserah. Sarah mau apa nak? Ya mau gudeg misalnya gitu ya. Atau soto Banjar. Terserah Bunda, terserah Umi. mhm, Kayak gitu. Seperti itu? Dari betul, seperti itu sekali. banget sekali lagi ya. Betul, Jadi betul-betul Mbak Sarah ini watak bawaannya memang yang damai ya. mhm, Damai. Ngalah sama adik ya. betul. Ngalah sama adik ya. Adiknya yang lebih ngatur ya. Iya,
Rasanya seperti itu. Ya, baik ya. Nah, watak damai ini atau istilahnya pengamat senang mengamati. Ya, senang mengamati, waktu diamati dipikirkan, waktu tidak diamati ya nggak dipikirin, itu namanya juga orang damai kan. Mhm. Ya, nah, watak damai ini capek banget karena jarang marah, susah marah. Seperti Iya, itu? Ya, betul. Tidak enakan yang saya rasa. nggak enakan, nggak mau Betul. konflik ya, Mhm. dan cepet capek. Kalau tidur ini nggak bisa langsung bangun. Ya, Mhm. bekernya per 10 menit baru nyala, 10 menit nyala. Kenapa? Karena orang damai ini butuh butuh waktu charging dirinya dibanding watak lain. Karena jarang marah, jarang marah. Ya, seperti itukah barangkali ya. Ini ciri khas ya orang damai ya. Bahkan dalam perjalanan panjang aja bisa tidur di mobil. Terasa Iya, kan betul. ya. Eh, eh, ada kursi aja agak-agak nyender gitu, ada angin-angin sepoi-sepoi, alhamdulillah. Langsung ketiduran. Itu nikmat banget memang orang damai ini ya, Masya Allah ya. Nah ini ciri khas orang damai ya. Tapi ini bukan apa-apa ya. Buat teman-teman sahabat-sahabat villa yang perempuan, kalau punya suami yang watak damai, kasih waktu dia istirahat. Kalau tidak, dia akan istirahat di tempat lain. Hati-hati. Bisa bukan nakut-nakut, tapi ini yang terjadi ya kalau punya suami yang wataknya damai ya. Karena biasanya kalau suaminya wataknya damai, istrinya yang tukang kerja nih, maunya yang, kau tuh kenapa tidur sih? Apa-apa aku, wah gitu kata istrinya ya. Apa-apa aku nih. Ya padahal orang bisa jadi si suami ini waktu di luar sana, waktu dia kerja di kantor, karena nggak bisa marah mungkin sama pimpinan, atau kalau dia jadi pimpinan dia nggak bisa marah sama stafnya, dia capek banget. Makanya butuh tidur. Leye-leye se, orang Jawa bilang. Ya, nah ini nggak boleh dimarahin nih. Kalau nggak dia pindah tempat tidur, kacau kita. Ya, dia pindah tempat tidur ya. Nah, oke. Baik, kekuatan orang pragmatis, damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan dan humoris. Mbak Sarah terasa begitu? Damai, Merasa, tapi humorisnya sepertinya saya tidak merasa. humorisnya saya humoris garing biasanya. Ya, tapi diplomatis, dia bisa mengatakan sesuatu tidak to the point biasanya. Kalau orang pragmatis, dia bisa membuat gimana caranya supaya menyampaikan sesuatu itu indah ya, menyampaikan sesuatu tidak membuat orang tersinggung. Dapat Mhm. diandalkan ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang monoton, yang sebetulnya buat watak lain membosankan, tapi orang pragmatis kok dia seneng ya ngerjain itu dengan monoton ya. Nah ini ya, tenang gitu. Ini kekuatannya. Sekali lagi tadi disampaikan dalam surat Asy-Syam ayat 8, di jiwa kita juga Allah ya tadi ilhamkan kefasikan. Nah, kata-kata ilmuwan itu ada namanya kelemahan watak ya. Nah, orang damai ini kelemahannya suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman Betul. sendiri, tidak punya motivasi dan cenderung orang bilang penakut. Padahal sebenarnya bukan penakut ya, dia mau damai. Makanya kalau diajak, ayo kita berantem di kelas ini, nggak usah lah, ngapain sih berantem nggak gitu. Ya, kayaknya orang kalau kalau ada tawuran waktu SMP SMA orang damai paling belakang itu. Udahlah nggak usah, kalau perlu dibujuk-bujuk sama temennya, udahlah nggak usah ngapain. Ya gitu. Mhm. Maka kata teman-teman, penakut lo, pengecut lo. Misalnya gitu ya. Iya. Ya, nah ini pragmatis, oke? Suami yang pragmatis juga suami yang begini, yang suka menunda-nunda, tidak tegas itu dalam artian karena dia kepengen semua keputusannya damai, ya. Mhm. Dari aman sendiri. Kadang-kadang suami yang pasangan hidup yang pragmatis ini nggak cepet, maksudnya gini, naik pangkatnya sebisanya natural gitu kata orang pragmatis, ya. Bukan sesuatu yang kita harus naik pangkat sekarang, harus nggak gitu orang pragmatis. Kalau misalnya ini jadi seorang suami, ya, dia natural aja, ya. Dan kadang-kadang selalu bersyukur aja, udahlah gini aja, udah ngapain sih. Nah, seperti itu ya orang pragmatis, ya. Mhm. Oke, dalam pekerjaan orang pragmatis piawai dalam menangani perseteruan, makanya bagus banget jadi konsultan ini, orang pragmatis. Iya. Psikolog, dokter, konsultan, konselor, ini ya memang piawai banget. Kenapa? Orang damai gitu.
Ya, jadi kalau ada orang curhat ya orang juga langsung damai, orang orang ngomong aja sama dia udah damai gitu ya. Terus mengatasi masalah secara objektif, dia nggak mau terburu-buru, nggak mau juga ya menyalahkan orang. Makanya dia cocok banget di dalam menangani perseteruan, memang orang pragmatis ya. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton di dalam pekerjaan. Jadi bayangin kalau jadi konsultan kan setiap hari ketemu orang masalah kan. Setiap hari dengerin orang cerita dalam hatinya, kemarin juga udah sama nih, misalnya gitu ya. Tapi karena dia kuat pekerjaan monoton ya dia senang aja dengar lagi, dia senang aja lagi dengar. Oh iya ya, ya nih. Kemudian sebagai pemimpin orang pragmatis itu pemimpin yang tenang. Buat sahabat-sahabat Villa yang punya suami seorang pragmatis itu betul-betul pemimpin yang tenang deh. Nggak gerasa gerusuk. Kalau rapat ada 10 orang diajak rapat, 10-10-nya ditanya pendapatnya kan. Cuman kalau rapatnya 50 orang, 50-50-nya ditanya gimana ngambil keputusannya gitu. Makanya seorang pragmatis ini harus belajar agak tegas sedikit ya. Pandai menguasai diri. Jadi kalau misalnya lagi memimpin, timnya ada yang songong, kadang-kadang kan kita pemimpin itu tim itu ada yang songong, selin ya. Ada sebetulnya bukan apa-apa, itu watak juga, ya wataknya si tim ini. Ya, tapi dia pandai menguasai diri, tetap senyum, padahal empet, padahal kesel. Ya ini bisa kayak gini, pemimpin yang damai ya. Oke. Kemudian tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata itu tadi ya, selalu dia tanya, pertimbangannya ini dia timbang-timbang dan sebisanya tidak ada konflik. Ini seorang pemimpin pragmatis baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Nah, biasanya kalau yang punya suami watak pemimpin kayak gini, ini harus kita pahami dan ini capek loh. Ini capek. Makanya kasih waktu istirahat biasanya kayak gini, ya. Mbak Sarah terasa kayak gini nggak? Iya, Ya. berasa. Dan terasa kalau udah di rumah, aduh, istirahat dulu deh sebentar ya. Betul, Gitu. dokter. Aduh, istirahat sebentar ya, jangan ada yang ganggu ya dulu ya. Makanya orang pragmatis ini harus punya me time yang lebih banyak sebetulnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Watak berikutnya kalau pilih penulis skenario. Ya, coba perhatikan Mbak Sarah. Barangkali Mbak Sarah watak dasarnya ini. Penonton dan penulis skenario ya. Hasratnya sempurna dan ciri khas pemikir. Mbak Sarah apa-apa dipikirin nggak? Iya. Nah, Serba kepikiran betul. nah, ya kan? Ah, Ya, makanya saya melihat dari jauh nih, walaupun dari jauh ya, Mbak Sarah ini ya penonton dan penulis skenario gitu. Adapun tadi pilih sutradara karena ibu yang memberikan ya pengaruh itu dan anak pertama. Ya, betul. ya. Nah, orang yang pilih penulis skenario ini hasratnya sempurna, ciri khasnya pemikir. Bu Esa bedanya pemikir sama pengamat gimana? Kalau pemikir nih, ya waktu melihat dipikirin, tidak dilihat masih dipikirin, itu pemikir. Kalau pengamat, waktu dilihat dipikirin, sudah nggak dilihat ya sudah ngapain dipikirin, itu pengamat. Nah, tapi kalau dua, pengamat dan pemikir, nah ini ada double pemikir ini. Ya. Tergantung kondisinya sebagai pengamat saat itu kah atau sebagai pemikir. Kalau lagi muncul pemikirnya Mbak Sarah, ya itu sampai pulang pun misalnya pekerjaan di kantor ini masih dipikirin nih. Betul. Ya mau tidur pun mikir, aduh. Maka kadang-kadang orang pemikir ini ya dan hasratnya sempurna, mau mengerjakan apa-apa dengan detail, ya mengerjakan apa-apa dengan sempurna. Takut salah gitu biasanya ya. Nah, ya. Baik, ciri khasnya itu tadi pencet odol dari bawah. Nah, ini orang pemikir pencet odol dari bawah, bahkan kalau sudah habis pun dia lipat sampai habis banget. Ya, kayak gitu nggak Mbak Sarah? Kalau ini sepertinya tidak. Ya, karena tadi pilihan pertamanya pragmatis soalnya. Betul. Ya, tapi terkadang-kadang suka begini. Iya, betul. Ya. Kalau orang tadi pilih penulis skenario-nya pertama, dia pasti dari kecilnya pencet odol begini. Watak lain bisa belajar juga pencet odol dari bawah, tapi tidak seterus-terusannya gitu ya. Paling hari ini pencet, hari ya. Bahkan ada orang melankolis itu digunting, bahkan diambil dari dalam ini. Mbak Anita begini nggak Mbak Anita? Iya katanya Mbak Anita. Tadi Mbak Anita melankolis banget. Ya,
Ya kenapa? Karena sempurna habisnya. Jadi tuh odol kan sayang, emang benar sayang. Ya, ambil aja dalamnya gitu, sempurna, sempurna habisnya. Bahkan semua ya sabun cair ya kalau udah habis nggak langsung dibuang botolnya, kasih air dikocok-kocok dulu ya. Itu tadi. Bahkan ada alat pencet odol tuh itu diciptakan buat orang melankolis tuh yang bisa ngelipat odolnya itu yang sampai sampai sempurna. Ya, dan ini watak ya. Apalagi kalau sudah watak sempurna, masih kos-kosan, duit bapak ibunya masih belum datang, iya ini belajar kayak gini nih. Sabun batang habis, nggak langsung dibuang, tempel dulu ke ya sabun yang baru ya. Dan dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi, 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000. Kepala pahlawannya hadap kanan semua, nggak kebalik-balik. Inilah orang melankolis. Otak lain bisa nggak rapi kayak gini? Bisa, tapi 2 jam berikutnya berantakan lagi sudah. Apalagi yang pilih artis tuh, waduh, dia berusaha sebetulnya. Tapi kepala pahlawannya kadang hadap kanan, kadang hadap kiri. Ya, kata orang yang watak artis, nggak apa-apa deh, pokoknya masuk aja dulu dompet gue daripada hilang. Gitu. Tapi yang watak yang pilih penulis skenario itu benar-benar harus rapi. Bahkan nggak boleh campur uang bagus dengan uang lusuh, itu ada dompetnya sendiri uang lusuh itu. Ya, nah, ada pasangan yang kayak gini. Nah, orang yang wataknya melankolis ini kalau diambil duitnya ketahuan sama dia. Oh, ini uang saya 2 lembar hilang. Dia hitung soalnya uangnya. Jadi pasangan-pasangan yang dompetnya suka diambil sama istrinya, kan ada tuh yang istrinya suka ambil duitnya suami ya. Nah kalau suaminya melankolis kayak gini, ketahuan, bakal ketahuan. Tapi kalau suaminya yang watak sutradara nggak ketahuan, atau watak artis nggak ketahuan. Ya, tapi kalau suaminya yang watak melankolis ini, jangan sekali-sekali ambil duitnya suami. Tahu dia. Kenapa? Nomor serinya ini dihitung atau diurut. Jadi ketahuan, apalagi baru ambil uang dari ATM. Waduh, ya kayaknya 2 lembar hilang nih. Cuman karena suami yang baik, dia tahu, oh bini gue, udah biarin aja. Ya, karena bisa berantem gara-gara ini loh. Ya? Oke. Ya, orang melankolis positifnya apa? Sempurna, analitis, apa-apa dianalisa. Tekun, disiplin, rapi, dan berbakat. Ya, orang melankolis ini banyak bakatnya, terutama bakat-bakat yang individual. Ya, dia memasak, menjahit, desain, itu orang melankolis. Ya, dan ada juga bakat apa? Bakat akuntansi. Orang melankolis ini senang ngitung soalnya. Ya, detail soalnya detail. Makanya apa-apa semua dicatat. Istri-istri yang melankolis ini punya buku pengeluaran anggaran rumah tangga. Ya, catat, semua dicatat. Ya, dan dia senang mencatat memang, senang mencatat dan senang juga dihitung-hitung gitu. Karena memang analitis. Ya. Nah, ada kebalikan suami-suami yang begini. Biasanya istrinya tersinggung tuh. Ya Allah, ya orang kita tadi cuman parkiran 5.000 juga dicatat, harus dicatat. Aduh, repot banget. Ada yang begitu. Ada yang laki-laki yang pas wataknya melankolis, apa-apa tercatat. Apa kelemahan melankolis sih? Pemurung. Kenapa? Serius banget. Hidup ini harus serius. Nah itu tagline-nya orang melankolis. Dan dia senang apa-apa dilakukan dengan sendiri. Jadi dianggapnya kurang bermasyarakat. Kenapa? Karena memang lebih senang sendiri. Dan watak melankolis ini karena apa-apa dipikirin, maka kalau ada yang menyakiti hatinya dipikirin terus. Nah itulah jadi kelemahannya yang disilakan pendendam. Ya, karena apa-apa dipikirin. Ya, orang melankolis itu kalau ada orang menyakiti dirinya itu sampai kata-katanya itu dia hafal loh. Bahkan waktunya, tanggalnya, ya, pakai baju apa dia. Apalagi yang melankolis dominan ya, yang duluan pilihnya melankolis. Kalau Mbak Sarah waktu SD ada guru yang nyebelin nggak? Ada. Masih ingat nggak? Masih ingat. Ya, orangnya juga masih ingat. Masih ingat. Apa yang menyebalkan pada saat itu? Jadi yang saya ingat pada saat itu kita kan lomba. Kemudian ada satu guru yang memilih saya untuk mengikuti lomba, tetapi ada guru yang saya anggap menyebalkan itu dia memilih saudaranya untuk ikut lomba begitu. Jadi masih ingat ya? Masih ingat. Masih ingat juga kata-katanya ya? Iya.
kamu kamu ganti deh. Aduh, sakit hati ya. Betul. Walaupun sudah saya maafkan guru itu, tapi Mhm. karena melankolis ada nuansa pemikirnya, maka itu masih ingat banget Iya. ya. Nah, oke. Dan memang orang melankolis karena analitis dia senang teoritis. Ya, dia harus mulai dari A B C D E F G-nya itu analisanya nggak boleh loncat. Kalau baca buku orang melankolis itu lembar per lembar. Watak lain terutama yang ekstrovert mungkin langsung lihat kesimpulan. Ada orang baca buku yang lihat langsung kesimpulan. Setelah itu baru lihat dari depan. Kalau melankolis pasti dari depan. Ya, dari depan, teraturnya. Ya, teratur. Ya, dan perasa, orang melankolis ini perasa memang. Kita nggak ngomong aja, dia langsung rasa loh bahwa ya istri saya nggak suka sama saya. Apalagi ya, ini ada yang suami-suami watak melankolis itu perasa banget. Ya, sensitif, sensitif. Ya, baik padahal dia laki-laki loh. Ya, karena melankolisnya. Ya, yang punya suami melankolis ini pokoknya kita kesel sama dia jadi langsung rasa itu. Walaupun dia nggak bisa ngomong banyak karena dia laki-laki. Ngomongnya yang orang pemikir ini cuma 5.000 kata nih. Ya, 5.000 kata. Oke. Nah, oke, sekarang dalam pekerjaan melankolis apa kemampuan detail? Ya, jadi bagus banget nih. Kemudian kemampuan analisanya kuat, makanya bagus banget strategi, konseptor. Ya, orang nggak mikirin dia bisa mikirin loh. Kalau bikin acara dia nanti bagaimana gitu. Misalnya lagi bikin acara ya sederhana aja bikin acara misalnya ya. Ayo nanti kita taruh meja di depan meja VIP ya 4 misalnya pimpinannya bilang gitu ya, pimpinannya yang ekstrovert. Nanti yang orang melankolis nanya, pakai taplak nggak? Taplaknya warna apa? Bisa gitu loh. Mhm. Ya, bisa yang detailnya itu orang melankolis yang mikirin. Ya. Nanti kasih bunga. Nah, itu orang melankolis yang mikirin. Ya, misalnya kalau temennya yang tadi menginstruksikannya bukan melankolis ya, terutama yang orang yang mau cepat baru mikir, oh iya ya bagus juga pakai taplaknya. Nah, itu kerjasama yang bagus. Ya, nah kemudian dalam pekerjaan juga standar tinggi orang melankolis, karena selalu mau bagus, maka barang-barangnya tuh bagus orang melankolis. Ya, nggak abal-abal kata orang melankolis. Makanya orang melankolis apalagi perempuan kalau belanja itu lama ngelihat kanan kirinya, detil kancingnya hilang apa enggak, benangnya bagaimana ini. Oh, itu pokoknya lama, standar tinggi, bolak-balik. Ya, bagus mana ya? Apalagi kan dipikirin kan, yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini gitu. Mhm. Ambil keputusan juga lama mau beli satu ini. Ya, gitu. Mbak Sarah ada yang kayak gitunya nggak? Iya, ada. Ada ya? Oke, tapi Betul. lama-lama ah udah deh terserah gitu juga kan. Karena yang pertamanya tadi seorang pragmatis soalnya. Ya. Nah, kemudian dalam pekerjaan prestasi tinggi, orang melankolis selalu targetnya bagus tinggi. Makanya kalau dia dia waktu masih kecil waktu jadi masih anak-anak, orang melankolis ini kalau nilai satu ujian lihat standarnya tinggi dan harus tinggi dia punya prestasi. Pokoknya saya matematika 100 kata orang melankolis. Kemudian dapat 80 aja bisa nangis loh orang melankolis karena jauh dari targetnya. Ya, sementara watak lain kaget kok 80 nangis sih. Kita dapat 60 seneng-seneng aja tuh kata watak lain. Tapi orang melankolis karena targetnya udah 100, dapat 80 nangis, bisa nangis itu. Nah, 80 masih bagus ya, di atas KKM nih. Watak lain 60 aja udah syukur banget, alhamdulillah udah bisa ketawa-ketawa. Ini melankolis ya. Sebagai pemimpin bagaimana melankolis? Mampu mengorganisasikan dengan baik. Karena detil kan? Detil. Orang melankolis bikin surat aja kanan kirinya nggak boleh salah loh jaraknya. Margin margin left, margin right-nya itu nggak boleh salah. Ya, kadang-kadang gara-gara itu aja diperiksa ya, lo lama banget gitu ya kadang-kadang ya. Nah, ini makanya harus diimbangi ya. Memiliki kreativitas yang mendalam. Orang melankolis itu karena detail ya. Jadi kalau dia bikin sesuatu itu sangat detail gitu. Bikin amplop aja mungkin atau bungkus kado aja orang melankolis itu bisa dibagus-bagusin bungkus kado tuh. Padahal yang terima kado nanti main dirobek aja tuh. Sedih banget kadang-kadang ya. Iya, tapi buat orang melankolis ini harus cakep. Nggak cuma dikasih pita gini, talinya tuh harus begini. Kembang-kembangnya tuh harus gini.
pas yang dikasih bongkarnya sembarangan, aduh sedih banget itu. Ini melankolis, ya. Kemudian menginginkan prestasi yang berkualitas, ini melankolis, ya. Makanya selalu anak buahnya itu dikasih kursus-kursus yang bagus, detail, ya. Kemudian peka terhadap perasaan orang lain. Sebagai pemimpin ini, orang melankolis selalu mikirin orang. Saking mikirin orang itu, orang udah makan apa enggak, itu orang melankolis yang pikirin itu. Stafnya udah makan apa enggak, ada beras enggak ya, tim saya ini dikasih, wah ini orang melankolis nih, karena peka ya terhadap perasaan orang lain. Tapi juga peka terhadap kalau orang-orang itu apa istilahnya ya, menghina dia atau mengecilkan dia. Oh dia tersinggung, ya. Padahal orang-orang mungkin bercanda, tapi orang melankolis kan serius ya, serius. Makanya cepat tersinggung. Padahal bercanda. Nah ini yang bahaya nih kalau pasangannya yang melankolis, istrinya misalnya lagi bercanda aja, dia loh kok tersinggung gitu ya. Makanya hati-hati banget sama orang melankolis ya. Yang unik adalah orang melankolis ini karena dia juga suka unik ya. Kadang-kadang pasangannya suka ketawa gitu. Ya. Nah itu tersinggung. Nah ini makanya hati-hati nih ya. Baik, kemudian yang pilih sutradara ini hasrat mengatur, orang sering sebutnya koleris, dan dia pelaku. Pelaku ini apa? Langsung action, senang kerja, senang action gitu. Ya, nah ini sutradara. Nah, Ibu Susanti ini adalah salah satu perempuan kolerisnya Indonesia. Ya, makanya dia ambil keputusan-keputusan tuh nggak populer itu, keputusan-keputusannya yang berani, tenggelamkan kapal, itu dia. Dan bodoh amat kamu mau ikut apa enggak ya. Misalnya timnya ada yang nggak setuju, gue mau begini, mau apa lu? Gitu. Itu watak koleris tuh. Karena watak koleris selalu berpikir, ya, kita harus ambil keputusan yang cepat. Cepat, maunya cepat. Orang koleris maunya cepat. Ya, cepat, tegas, ya, bodoh amat yang lain. Nah, itu kelemahannya tuh. Bodoh amat yang lain itu kelemahannya, ya. Nah, orang koleris seperti ini, ya. Kemudian itu tadi karena senang mengorganize, ya senang ngatur, dia sering lupa telunjuknya tuh jalan. Kamu nanti gini ya, kamu nanti gini ya. Apalagi koleris yang belum belajar ya. Kamu gini. Kadang tangannya udah nggak nunjuk, matanya yang nunjuk. Pernah lihat mata koleris kalau nunjuk? Kamu nanti matanya gitu ya. Kamu nanti gini ya. Ya matanya nunjuk. Ya. Kamu begini, kamu bawa makanan ya, kamu ini ya. Bisa tuh orang koleris. Kalau penonton tadi kan, kalau Mbak Sarah kan tadi pilih penonton tuh, orang penonton tuh nggak bisa langsung ya nyuruh orang. Betul. Ya, makanya dia kontradiktif dengan koleris, makanya kontradiktif antara penonton dengan sutradara. Jadi makanya mengapa orang kalau watak dasar pilih penonton dan sutradara itu terdeteksi bahwa satu watak dasar, satu watak belajar, bukan asli. Tadi saya tanya lebih detail Mbak Sarah tentang bagaimana pola asuh, karena ada pengaruhnya. Jadi kakak atau adik gitu. Karena ada pengaruhnya. Jadi yang tadi pilih sutradaranya itu karena pembelajaran, bukan watak pembawaan. Iya, betul. Nah, belajar sedikit untuk lebih tegas gitu kan ya. Belajar. Tapi kadang-kadang kalau udah terlalu harus mengambil keputusan terlalu keras malah malah capek ya. Baik. Kemudian koleris, kekuatannya adalah dia pemimpin. Memang pemimpin koleris itu berkemauan keras, tegas, produktif, independen, memiliki visi. Kadang orang koleris ini kerja sendiri bodoh amat, nggak apa-apa, pokoknya gue kerjain gitu. Kadang dia ya itu tadi karena berkemauan keras ya. Dia sih senang organize, senang nyuruh orang juga, tapi kalau orang yang disuruh nggak mau, akhirnya dia kerja sendiri tuh. Ya, tapi kadang-kadang ya itu tadi tentu ada kelemahannya juga dingin, terburu-buru. Kalau yang disuruh nggak mau akhirnya marah, sarkastis itu kalau ngomong, ya nyinggung banget dan sulit mengampuni. Orang koleris kalau udah marah, apalagi kalau koleris melankolis, sudah deh. Yang punya pasangan suami koleris melankolis itu jadi maklumi aja ya kalau dia marah dan sulit mengampuni, makanya udah diamin aja dulu, tenang aja dulu, kita pakai teknik lain untuk bujuk-bujuknya gitu ya. Iya, karena kalau enggak nanti berantemnya dari sini aja ya karena sulit mengampuni ya. Nah,
Koleris dalam pekerjaan dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat. Makanya orang koleris ini kalau dalam pekerjaan itu orang yang disebut sukses itu biasanya orang koleris. Karena dia bisa mengerjakan lebih dari satu. Misalnya dia mimpin perusahaan bisa lebih dari satu. Walaupun laki-laki. Perempuan apalagi, sudahlah perempuan koleris. Itu dia bisa kerjanya bisa lebih dari 2 itu. Gini. Cuman kalau dia tidak punya sistem juga memanage emosinya ya bisa koslet otaknya juga karena terlalu tegang, karena terlalu harus ya begini, harus begini. Koslet otaknya tuh bisa koslet. Hanya tentu bukan berarti koleris tidak bisa mengerjakan lebih satu, tapi lakukanlah dengan sedikit lebih tenang. Itu yang nanti menjadi lebih baik lagi ya. Berorientasi target. Apa tujuannya nih? Apa maksudnya nih? Dapat berapa nih? Ya, dapat apa kita melakukan kerjaan ini? Dapat apa kita? Itu orang koleris. Yang punya suami koleris itu kalau misalnya cerita tentang sesuatu, utamakan apa tujuannya. Cerita itu dulu. Ya, tujuan kegiatan saya ini adalah gitu ya. Keuntungannya sekian. Orang koleris tuh pakai target. Ya, baik. Walaupun keuntungan itu bukan materi ya, keuntungan untuk saya misalnya. Kalau misalnya ada seorang istri yang mengikuti training, mengikuti acara seminar kayak gini, kalau ditanya sama suaminya, ngapain pagi-pagi ikut seminar ya di Kalamata? Tanya, kasih tahu tujuannya. Tujuannya saya tadi ngerti watak, saya ngerti jadi bagaimana beradaptasi. Dia langsung oke. Dan ingat ya, orang koleris kalau kita minta apa-apa sama dia, dia tidak dulu jawabannya. No dulu. No dulu. Tapi nggak boleh langsung ciut. Karena biasanya watak koleris punya pasangan yang damai, yang pragmatis. Mbak Sarah belum berumah tangga ya? Sudah. Udah, oke. Sudah, betul. Ya, mana lebih seneng yang tegas, suami atau Mbak Sarah? Maksudnya bagaimana, dokter? Yang suka mengatur, yang dominan, suami atau Mbak Sarah? Kelihatannya suami. Suami, betul ya. Jadi betul kan suami koleris kan? Betul. Nah, dia mau yang kalau Mbak Sarah misalnya mau izin ya ada kegiatan di Madinah kah atau Kalamata, kasih tahu tujuannya. Yang punya suami koleris nih. Suami saya soalnya koleris udah 29 tahun. Saya belajar supaya kalau saya minta izin langsung disetujui, kasih tahu tujuan. Iya. Ya. Walaupun biasanya dia bilang tidak dulu. Wah, nggak bisa. Ya sudah. Oke. Dulu karena saya orang damai kan dapat pasangannya koleris, dulu langsung ya udah. Udah gitu ya. Ngambek gitu. Tapi sekarang ya desak lagi, kita desak karena orang koleris senang kalau misalnya kita ada sesuatu target, kita desak dia. Gini ya, tujuannya gini nih ya. Please, ayah. Nah, pakai campur dengan cara istri membujuk suami. Laki-laki itu senang kalau kita itu manja-manja. Nah, ya, please ya. Ya, tujuannya bagus nih ya. Targetnya nih, ada kata-kata istilah targetnya ya. Nah, gitu. Ya, buat sahabat-sahabat villa yang punya suaminya ada kolerisnya itu ada istilahnya tuh kalau lagi negosiasi tujuan dan target. Ya. Dan kalau dia bilang tidak dulu itu nggak boleh langsung melempem. Ya udah. Ya, kita ini terus saja ya. Desak terus gitu. Walaupun itu berat buat orang yang pilih penonton tadi kan. Berat buat orang pragmatis. Tapi inilah teknik-teknik ya cara-cara beradaptasi. Oke? Kemudian orang koleris itu berkembang dalam kompetisi. Ya, makin ada kompetisi, orang koleris itu makin berkembang. Makanya kalau kita punya anak yang koleris, ya, itu dia senang kalau ada kompetisi, ya. Nah, kalau ngasih nasihat pada anak yang koleris, nak, ya temen kamu tuh, nak, ya dia bisa targetnya segini, insya Allah kamu bisa, nah gitu. Gitu kalau punya anak koleris. Nah, kalau kita punya pasangan koleris, itu juga waktu memujinya. Kalau punya pasangan koleris, mujinya bukan kamu ganteng banget, nggak suka dia orang koleris dipuji gitu. Puji tentang kompetisi dia, ya, target dia. Ya, suami saya, Ayah Toto, pernah bilang beberapa hari yang lalu, saya mau ganti direktur rumah sakit yang ada di Priok katanya di Sukmul. Ya, patokannya apa Mas gantinya? Saya
cepet-cepetan siapa datang pagi-pagi. Wis mantep nih, pasti kalah kompetisi tuh dokter. Kasih kayak gitu dong. Ya alhamdulillah lah udah belajar watak ya. Senengnya minta ampun. Betul tuh Bu Isa tuh. Wis. Ya, abis itu saya langsung minta izin mau pergi keluar. Boleh. Itu caranya gitu ya. Iya. Iya, ya. Nah ini tapi kan ini harus perlu belajar, kalau enggak aduh ya salah aja terus kita antara suami istri ya. Sebagai pemimpin kecenderungan untuk memimpin. Orang koleris itu di mana-mana pasti ditunjuk jadi ketua ya. Lain ketua kelas ya. Kalau ketua kelas sekarang orang pilih pragmatis. Kenapa? Suka disuruh-suruh kalau ketua kelas. Ya. Sebagai pemimpin mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil. Orang koleris langsung, ini bagus nih, ini jelek nih. Ini atau orang koleris bisa gitu tuh. Kalau ditanya, kok jelek? Pokoknya jelek. Pokoknya aja dulu. Dia belum bisa jelasin. Namanya naluri. Ya. Dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan. Ya, orang koleris. Ya, ini kalau ada istri yang koleris itu kadang-kadang ya tatanan rumah itu nggak mau begitu-begitu terus diganti. Kadang kursi di sini ditarik di sini, ya tempat tidur dirubah lah, itu orang koleris. Apalagi koleris melankolis tuh. Ya istrinya koleris melankolis, suaminya suka bingung. Tempat tidur saya di mana tadi? Ya, suaminya pasti orang pragmatis kan. Tempat lele saya mana? Udah didorong sama istrinya pindah di sudut sana. Ada orang suaminya yang pragmatis, ya Allah Bunda, tempat tidur ayah udah didorong ke sana. Ini sering terjadi tuh, ya. Nah, yakin dan tidak mudah patah semangat orang koleris. Ya, dia nggak melempem nih orang koleris ya. Cuman itu tadi, ya itu hasrat mengaturnya tinggi ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah watak pembicara, tadi yang pilih artis atau pemain ya. Dia gembira hasratnya, memang gembira. Makanya kalau ada kumpul-kumpul cerita, ada yang ketawanya paling keras, suaranya paling keras, itu orang sanguinis itu. Ya, karena buat dia apa-apa itu semua gembira aja. Walaupun dia sedih saat itu, walaupun dia ada masalah saat itu, nggak ketahuan sama temennya. Kenapa mau langsung ketawa aja? It's okay. Buat apa kita sedih? Dia punya tagline kayak gitu. Buat apa susah? Kayak lagu ya. Buat apa susah? Yeah. Itu orang sanguinis. Karena memang di otaknya itu ada program gembira dan menggembirakan orang lain. Makanya hampir semua pelawak yang spontan ya. Bukan komika ya. Kalau komika pasti melankolis. Pelawak spontan kayak Sule, Andre Tolani, Tukul itu semua orang sanguinis. Ya, dia spontan. Ya. Dan orang sanguinis ini kadang karena terlalu happy kadang-kadang sering lupa ya. Sering lupa. Ada kelemahannya itu suka lupa, terutama lupa parkir di mana. Untung sekarang ada teknologi foto di mana parkir ya. Kalau dulu tuh dicatat, kalau nggak lupa, ya Allah di mana tadi? Udah inget, oh iya di G4, tapi mobil apa tadi gue bawa? Kadang lupa tuh kalau saking banyaknya punya mobil. Ya, bahkan juga lupa nama orang biasanya. Makanya orang sanguinis itu senang dia ulang-ulang nama orang sengaja, terus diinget-inget, ya, inget-inget. Ya, misalnya, oh ini teman saya tinggalnya di Ponorogo atau ada di Purwokerto. Jadi di Sambi itu di dalam gadgetnya itu nama WA-nya selalu ada nama belakangnya gitu. Misalnya dia punya teman namanya Bakri siapa nih? Bakri Brothers atau Bakri Bakery, itu dia ada tambahannya di belakangnya nih. Kalau orang sanguinis ya, sebagai cara untuk dia nginget temennya ini. Ya. Nah, orang sanguinis kekuatannya ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif dan senang bicara memang. Ya. Nah, tetap ada kelemahannya ceroboh, kadang-kadang ceroboh banget. Karena mau buru-buru tadi itu. Ya. Nggak tahu kenapa pegang barang itu bisa jatuh loh. Pegang HP kepleset HP-nya. Ya. Kalau kita punya anak sanguinis itu bawa minum tumpah-tumpah loh. Makanya harus diajarin. Ya, diajarin. Ini nak, bahkan kadang-kadang saya kan punya anak sanguinis yang anak pertama itu dari awal nggak mau gelas yang kaca tuh nggak mau. Ya, kalau perlu yang plastik, jadi dia jatuh atau nggak jadi masalah gitu. Sambil diajarin bagaimana supaya ya lebih hati-hati lagi. Dan emosinya labil. Makanya cocok banget jadi artis.
Bisa kadang nangis, habis nangis bisa ketawa. Ini orang sanguinis. Ya, bisa. Ini kalau orang sanguinis nonton drama Korea, ini hati-hati nih, dia bisa habis nangis terus habis itu nonton lelucon bisa langsung ketawa. Ya. Ya, karena saya aja yang pertama itu sanguinis banget, dia bisa, padahal laki-laki tuh nonton film tuh bisa nangis. Saya kadang-kadang kaget, kenapa Mas Lanang lagi nangis nonton film, ya Allah. Ya, terus membesarkan masalah itu dalam artian itu ya, kalau cerita tuh heboh banget, tahu nggak itu orang itu, ya Allah, itu kalau ngomong begitu. Ya, itu bakso enak banget, jadi menyampaikan informasi itu heboh banget kalau orang sanguinis. Ya, itu soto ayam, ya Allah, cekernya, kalau ngomong kayak gitu, apalagi perempuan, ya senang banget bicaranya kayak gitu tuh. Ya, nah, tidak disiplin. Kenapa? Karena dia terlalu spontan ini orang sanguinis. Dan banyak banget kalau yang mau dia kerjain itu bisa, bisa. Misalnya nih dari wudhu mau ke tempat sholat itu mungkin ada 5 meter barangkali, atau jangankan 5 meter, 3 meter antara tempat wudhu dengan tempat sholat. 3 meter itu dia bisa buka dulu HP-nya, bisa dia betulin dulu mejanya. Jadi ada aja yang dikerjain dari tempat wudhu ke sholat itu. Lihat dulu kudung, bisa gitu loh. Ya, orang sanguinis ya. Itu karena memang spontan, karena waktu jalan dia mikir, oh iya ya, saya buka HP dulu, lihat ada siapa nih gitu. Padahal kan tadi habis wudhu harus sholat aja dulu gitu kan. Yeah. Itu orang melankolis kalau begitu. Sholat aja dulu, atau orang koleris. Nanti habis itu buka HP. Orang sanguinis karena ada ide, atau namanya juga spontan, dia bisa buka aja dulu deh. Nah ini yang terjadi. Nanti berantemnya biasanya nih, ya karena watak, misalnya istrinya sanguinis, suaminya melankolis, atau kebalikannya. Suaminya melankolis, istrinya melankolis, suaminya sanguinis. Ini sering ditegurnya gara-gara itu. Bun, Mbok ya selesaiin dulu kerjaan ini, Bun, baru kerjaan itu. Itu berantemnya gara-gara itu. Oke. Nah, karena kalau kita udah belajar watak, oke, thank you. Maklum sanguinis, bisa gitu. Tapi kalau nggak belajar watak, tersinggung minta ampun nanti. Ya, tersinggung. Oke, sekarang Mbak Sarah, siapa yang lebih lebih berantakan, Mbak Sarah atau suami? Suami saya sepertinya. Nah, berarti kemungkinan besar suami Mbak Sarah wataknya yang koleris sanguinis. Iya, betul. Mbak Sarah yang plekmatis melankolis, itu namanya soulmate banget, Mbak. Belahan jiwa banget. Cuman nanti berantemnya gara-gara handuk taruh tempat tidur. Iya. Gara-gara handuk nggak taruh di tempat cucian dengan benar. Nah, itu berantem gara-gara gitu. Lemari nggak ditutup gitu. Lemari nggak ditutup, ambil baju langsung tarik. Betul. Tapi itulah dinamikanya. Kalau sudah ngerti enak banget, ya Allah, sanguinis banget suamiku. Dan buat istri yang punya suaminya sanguinis, istrinya yang melankolis, senang bebenah, bacalah basmalah, akhirnya jadi ibadah tuh. Bismillah ya Allah, ya, saya ibadah untuk suamiku, enak gitu. Ya. Kalau kebalikannya Bu Aisyah, suaminya yang melankolis, istrinya yang sanguinis, selamat. Kenapa selamat? Suaminya yang lebih detil, lebih rapi. Nanti dimarahinnya istrinya gara-gara macam-macam deh, ya. Itu tuh bajunya nggak disetrika tuh nggak rapi tuh lemarinya tuh. Ada yang begitu memang, suaminya melankolis, suaminya yang lebih jago noto lemari, apa suaminya lebih jago noto koper. Ada teman saya, suaminya yang melankolis, istrinya sanguinis, sanguinisnya koleris, suaminya melankolis plekmatis. Kalau mau kemana-mana, yang rapiin koper suaminya. Memang ada yang begitu. Nggak apa-apa juga, sebetulnya nggak apa-apa. Kenapa? Daripada istrinya yang sanguinis koleris, ya noto koper, berantakan, suaminya, aduh pusing bunda, sini deh ayah aja. Satu ketika dia pergi ke luar negeri sendiri, suaminya nggak ikut. Amerika. Dari Amerika dia tanya suaminya, ayah, BH di mana ya? Naruhnya di mana? Kata suaminya, udah saya taruh untuk hari Senin, itu baju hari Senin, dalamnya ada BH sama celana dalam untuk hari Senin. Sampai kayak gitu. Padahal dari Amerika itu ke Jakarta itu jam kan kebalik banget.
bersungut-sungut gitu aja nggak bisa. Tapi karena orang sanguinis lucu, dia ketawa aja. Dia ketawa. Itu kerjasama yang baik. Nggak apa-apa Bu Aisyah, nggak apa-apa. Asal ngerti watak. Yang apa-apa nanti ibu mertua. Lihat anak laki-lakinya yang rapiin baju istrinya. Kalau ibu mertuanya nggak ngerti watak, dia akan marah. Ini gimana sih istrinya? Suaminya yang bebenah. Ini harus paham ini. Ya, tapi di luar negeri karena watak ini sudah duluan mereka temukan, maka ya itu udah jarang lagi berantem. Tapi kalau untuk kita budaya di Indonesia, hati-hati. Ya, makanya kita juga kalau yang istrinya sanguinis, suaminya melankolis itu kalau pas ada ibu mertua, cobalah istri ya pakai pura-pura bebenah dulu dikit nggak masalah, supaya si ibu mertua nggak terlalu kesel gitu. Suaminya yang rapiin apa-apa, suaminya yang masak, suaminya lagi berantemnya dengan ibu mertua begitu nantinya. Ya, tapi kalau yang istrinya melankolis itu buat budaya Indonesia udah cocok banget. Istri melankolis, suami sanguinis, ya nggak Mbak Sarah? Ya kan Mbak Sarah yang rapiin baju-bajunya suami kan? Iya betul. Yang rapiin makanannya suami kan? Nah, ibu mertua Mbak Sarah pasti senang tuh, ya Allah mantuku yang ngurusin suaminya. Itulah budaya. Ya, dan ini yang terjadi sekali lagi ini watak ya. Nah, kan Mbak Sarah saya nggak bisa bahas bahasa kasar sini karena watak nih detail ya lama nih. Tapi nggak apa-apa. Tahu watak aja udah enak nggak? Enak nggak rasanya Mbak Sarah udah tahu kurang lebih watak Mbak Sarah dengan suami? Jadi iya makin memahami dan tahu cara mensikapinya nanti seperti apa gitu. Selama ini kan mungkin saya gampang tersinggung atau karena memang seperti itu wataknya. Betul. Terasa kan? Betul. Nah, sementara suami Mbak Sarah yang sanguinis suka bercanda. Suka bercanda. Ya, istrinya dibercandain. Istrinya perasa. Lagi mens pula. Cakep. Betul. Udah perasa lagi mens. Suaminya yang seneng bercanda. Seneng, ya itu tadi. Ngomong asal bunyi kadang-kadang. Nah, ya jadi sekali lagi inilah watak, inilah yang nanti akan menjadi soulmate, inilah yang nanti menjadi belahan jiwa, dan inilah yang nanti menjadi rumah tangga dinamis. Cuman kalau nggak belajar, itu yang namanya saya orang pragmatis, suami saya koleris. Aduh, itu kebayang suami saya itu kayak, saya mikirnya gini, ini suami nyuruh-nyuruh istrinya kayak saya staffnya aja, gitu saya. Suami saya kalau waktu itu, apalagi di awal-awal kan kami LDR, kamu nanti begini ya, kamu begini ya, kamu begini ya. Suruh jual rempeyek lah, suruh jual, macam-macam. Karena orang koleris kan mau kemauannya keras ya. Nah, pokoknya isinya perintah semua. Saya kaget tuh. Ini istri apa staff ini? Nah, tapi setelah belajar gitu ya, berapa tahun setelah itu baru belajar, dia memang begitu. Ya, dan saya memang cocok dengan orang yang koleris. Kenapa? Kalau enggak, saya tidak akan maju. Iya. Ya, paling begitu-gitu aja. Tapi dengan suami koleris ngasih challenging itu. Kamu punya target apa? Kamu punya rehabilitasi narkoba target apa? Kamu kalau punya training targetnya apa? Itu suami. Kalau saya, karena saya orang pragmatis, selalu mengutamakan bagaimana caranya. Tentunya makanya saya cocok banget memberikan arahan-arahan kepada siapapun yang ini loh caranya kayak gini gitu. Tapi kata suami harus ada target. Nah gitu. Nah, makanya nanti kita berkolaborasi sehingga nanti Mbak Sarah tadi karena pragmatis seolah-olah ada sutradaranya. Kenapa? Karena belajar dari ibu, kemudian juga mungkin belajar di training-training untuk orang damai harus agak tegas gitu ya. Dan juga pengaruh dari pasangan hidup. Sudah berapa tahun berumah tangga? Baru Desember tahun kemarin, 2020. Kan lumayan tuh. Ya. Lumayan udah berapa? Sekitar 5 bulan. Ya, lumayan 5 bulan kan ada pengaruh kan sebetulnya kan? Iya. Nah, tapi alhamdulillah ya, baru 5 bulan udah belajar watak. Alhamdulillah. Oke, silakan kita buka juga tanya jawab dulu.